Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Eviana Darwis. Saya akan menjelaskan rekayasa pengembangan perangkat lunak model V. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari V-model. Jadi, V-model merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan bercabang. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Kemudian ada arsitektur V model. Yang pertama, life cycle process model menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan. Termasuk dalam tahap ini adalah menetapkan activity apa yang harus dilakukan, hasil apa yang diperoleh dari activity tersebut, dan apa saja yang ada di dalam hasil tersebut. Kemudian yang kedua, allocation of method, menjawab pertanyaan bagaimana cara melakukannya, termasuk dalam tahap ini adalah penentuan metode apa yang akan digunakan untuk melakukan activity yang sudah ditetapkan pada tahap life cycle process model. Kemudian yang ketiga, ada functional tools requirement. Jadi menjawab pertanyaan tool apa yang bisa digunakan untuk melakukannya. Termasuk dalam tahap ini adalah penentuan fungsional karakteristik apa yang harus dimiliki oleh tool yang akan digunakan untuk melakukan activity pada tahap life cycle process model. Kemudian ada tahapan V-model. Tahapan dari V-model yang pertama itu adalah requirement analysis dan acceptance testing. Jadi tahap requirement analysis sama seperti yang terdapat dalam model waterfall. Keluaran dari tahap ini adalah requirement kebutuhan pengguna. Acceptance testing merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh para pengguna atau tidak. Kemudian selanjutnya itu ada sistem design dan sistem testing. Dalam tahap ini, analisis sistem mulai merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan yang lain. Selain itu, tahap ini juga menghasilkan contoh tampilan Windows dan juga dokumentasi teknik yang lain seperti entity diagram dan data di dictionary. Kemudian yang ketiga itu ada arsitektur desain dan integration testing. Jadi sering juga disebut high level design, dasar dari pemilihan arsitektur yang akan digunakan berdasar kepada beberapa hal seperti pemakaian kembali tiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, hubungan antar interface, detail teknologi yang dipakai. Kemudian yang selanjutnya itu ada model desain dan unit testing. Jadi sering juga disebut sebagai low level design. Perancangan dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Jadi setiap modul tersebut diberi penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan coding. Tahap ini menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika tiap modul, pesan kesalahan, proses input-output untuk tiap model, dan lain-lainnya. Kemudian terakhir adalah coding. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang sudah dibentuk. Selanjutnya ada keuntungan dari V-model. Jadi yang pertama itu bahasa yang digunakan untuk mempresentasikan konsep V-model menggunakan bahasa format. Kemudian yang kedua, meminimalisasikan kesalahan pada hasil akhir karena ada tes pada setiap prosesnya. Kemudian yang ketiga, penyesuaian yang cepat pada proyek yang baru. Kemudian memudahkan dalam
pembuatan dokumen proyek, biaya yang murah dalam perawatan dan modifikasinya. V-model sangat fleksibel dan juga V-model dikembangkan dan dimuntahin oleh publik. Kemudian ada kerugian dari V-model ini, yaitu aktivitas V-model hanya difokuskan pada proyek saja, bukan pada keseluruhan organisasi. Kemudian materi yang ditawarkan terbatas, toolnya tidak selengkap yang dibicarakan. Kemudian V-model adalah model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam satu proyek. Kemudian V-model digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam aktiviti tersebut dan apa yang tidak. Ya, itulah tadi penjelasan tentang pengembangan rekayasa perangkat lunak model V.